Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah wa lam yaj'alahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayah bunda yang saya hormati, mari kita kultum sebentar untuk berselancar beranjang sana melihat ayat Allah yang berhubungan dengan Al-Quran, bahwa khairukum man ta'alamal Quran wa alamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan memberikan pelajaran. Namun marilah kita selalu bersyukur pada Allah Ta'ala, bersyukur menghargai pemberian Allah yang berupa keselamatan, keimanan, keislaman, kedamaian, ketenteraman, kesejukan, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ikhwaniddin yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah petunjuk untuk manusia, hudalinas. Manakala dipelajari, maka juga hudalil mutakin, petunjuk untuk orang-orang yang mutakin. Sebenarnya bahwa Rasulullah itu dididik oleh Allah secara langsung lewat wahyu-wahyu, maka Allah juga mengatakan Iqra, bacalah, alama bil kolam, mengajari dengan pena, dan alamal insana malam ya'lam, mengajari manusia, Rasul dan umatnya itu apa-apa yang tidak diketahui. Artinya Allah itu sudah memutuskan untuk mendidik sendiri Rasulullah sejak beliau ditetapkan sebagai Rasul. Maka seiring dengan misi kerasulan itu, beliau belajar sekaligus mengajarkan kepada sahabatnya. Dan uniknya perintah membaca dan menggunakan pena itu tidak ditujukan secara khusus hanya kepada Rasulullah, melainkan bersifat umum pada siapa saja yang membaca ayat itu, termasuk kita maupun umat Islam sampai akhir zaman. Al-Quran berfirman dalam surah keempat, surah An-Nisa ayat 113, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahamat ta'ifatum minhum ayyudiluka wa ma yudiluna illa anfusahum wa ma yadurunaka min syai'in wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa alamaka ma lam taku ta'lam wa kana fadlullahi alaika adima. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri. Dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun kepadamu. Dan Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Nah, kaum muslimin wal muslimat, ayah bunda yang saya hormati, ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa Allah menurunkan kitab dan hikmah untuk diajarkan kepada Rasulullah tentang apa-apa yang belum diketahuinya. Kitab adalah lembaran yang bertulis, sedangkan hikmah adalah kandungan makna yang ada di dalamnya. Jadi sebagaimana telah kita bahas bahwa Allah mengajarkan kedua-duanya, kitab dan hikmah itu, kemampuan baca tulis dan kepahaman terhadap makna yang terkandung di dalamnya. Lantas Allah menyebut semua itu sebagai karunia yang besar yang telah dilimpahkan kepada Rasulullah SAW. Tapi bukan hanya diajari tentang segala yang belum diketahui, Rasulullah pun lantas mengajarkan semua itu kepada siapa saja yang mau belajar dan memperoleh petunjuk dari dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 151,
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takun ta'lamun. Begitulah kami telah mengutus kepada kalian rasul di antaramu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan mencerdaskan kamu sekalian dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Nah, jika di ayat sebelumnya Allah menggunakan kata ganti tunggal ka, maka pada ayat di atas yang saya baca tadi Allah menggunakan kata ganti jamak kum. Yang pertama bermakna Allah mengajari Rasulullah, sedangkan yang kedua bermakna Allah mengajari umat Islam atau kaum muslimin dan muslimat semuanya. Nah, yang berbahagia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu beberapa ayat ini tadi menunjukkan bahwa begitulah cara Allah mengajarkan ilmu-ilmunya kepada Rasulullah maupun kepada manusia pada umumnya. Dan sekaligus itu menjadi buah mekanisme pembelajaran ayat-ayat Allah secara terintegrasi. Jadi siapa saja yang ingin memperoleh ilmu secara terus-menerus, maka caranya adalah sama, yaitu terus belajar sambil tidak berhenti mengajarkan kepada orang lain. Ya, belajar dan mengajarkan adalah mekanisme sempurna untuk meningkatkan ilmu seseorang secara terus-menerus. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dengan belajar, dia bisa berproses untuk menjadi lebih tahu. Sedangkan dengan mengajarkan, ia berproses untuk menjadi lebih menguasai, lebih memahami. Seorang yang hanya belajar tanpa mengajarkan, ia hanya menguasai sebagian saja dari kepahaman yang seharusnya. Jadi tidak ada motivasi besar agar ia bisa menguasai ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Berbeda dengan orang yang dituntut untuk mengajarkan ilmu. Pastilah dia akan berusaha belajar dengan lebih baik lagi agar memiliki penguasaan yang sempurna. Karena ia harus mempertanggungjawabkan apa yang ia ajarkan di hadapan banyak orang. Ibaratnya begini seseorang bisa mengajarkan ilmu sebanyak 100 bagian. Jika ia sudah menguasai ilmu 200 bagian atau lebih. Jika baru menguasai 10 bagian atau 10 bab, maka ia tidak mungkin bisa mengajarkan sebanyak 100 bagian. Mungkin hanya sekitar 50 atau 60 bagian saja. Begitulah selalu, baik yang mengajarkan maupun yang diajari, selalu tidak bisa mentransfer ilmu itu 100%. Lihat dari sisi pengajar maupun yang diajar. Nah, itu yang berbahagia, ayah bunda yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jikapun si pengajar itu sudah menyampaikan 100% misalnya apa yang dimiliki, maka orang yang diajar pastilah belum bisa menangkap ilmu itu 100%. Seperti yang dimaksudkan tadi. Selalu ada gap kualitas pemahaman yang terjadi. Begitulah yang terjadi dalam proses transfer ilmu dari Allah kepada Rasulullah dan dari Rasulullah kepada umatnya. Selalu ada gap kualitas itu. Rasulullah memperoleh sebagian ilmu Allah dan umat Islam memperoleh sebagian ilmu Rasulullah. Agar gap kualitas itu tidak terus-menerus turun, maka Allah menyertakan sumber ilmunya bersama Rasulullah agar manusia pada umumnya bisa mempelajari kitab itu langsung lewat bimbingan Allah dalam mekanisme yang manusiawi. Dalam surah Al-Hadid ayat 25 surah Al-Hadid itu surat 57, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna humul kitaba wal mizana liyakumanan nasu bil qisti wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnasi wa liya'lamallahu man yansuruhu
wa rusuluhu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong, ya, dan siapa yang menolong rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Ya, sungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Bijaksana. Nah, manusia itu ya adalah umat yang satu. Maka setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar. Jadi memang tugas Rasul tadi sebagai pemberi rahmat, ya. Maka diberikan kitab itu untuk diajarkan. Nah, ayat ini ya, kitab yang diturunkan lewat para rasul dimasukkan sebagai ya petunjuk, pedoman ya bagi umat manusia dalam menjalani hidupnya. Meskipun para rasul itu sudah tidak ada atau sudah wafat, umatnya tetap memiliki pedoman yang otentik selama kitab itu masih bersama mereka, masih dipelajari. Maka di surat 4 ayat 174, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya nur yang terang benderang, yaitu adalah kitab Al-Qur'an. Nah, hadirin yang berbahagia, Allah sudah menurunkan ya. Di sini adalah nuram mubina. Ya, cahaya yang terang, cahaya yang nyata, yang mubin. Maka kita harus mengambil cahaya itu. Maka di dalam diri manusia itu ya, dalam jiwa manusia itu ada sudur tempat kesadaran. Di situ juga masuk ke dalam ada kolbu, tempat detektor untuk membedakan mana yang baik yang buruk. Setelah itu masuk ke dalam ada fuad, tempat hati nurani, ya, tempat nur ilahi, tempat cahaya ilahi yang bisa menampung petunjuk-petunjuk itu, sehingga manusia itu bercahaya di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Setelah dia mengerti bahwa dirinya mendapat cahaya, mendapat petunjuk, maka dia dapat pencerahan, bisa meniti ke dalam diri, mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, mengenal apa yang ilmu apapun di semesta ini, sehingga dia itu nanti jalan pulang itu sudah tahu caranya, tahu ilmunya. Jalan pulang kepada Allah, tahu ilmunya, tahu caranya. Hidup ini tahu ilmunya, tahu caranya, sehingga hidup ini akan bahagia, hidup ini akan tenang, hidup ini akan mudah, hidup ini akan santai tapi serius. Hidup ini akan selalu bersama Allah, karena Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita. Nah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Yahdillahu linurhi mayasya. Allah memberikan cahaya sementara ruhani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasru minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.